sampaikan juga I could be wrong gitu. Ya jadi kita sama-sama belajar bareng saling, sharing di sini. Oke? Sip. Kita ada 3 learning objective, teman-teman. Yang pertama, obviously pastinya kita akan belajar tentang fundamentalnya. Saya yakin teman-teman kalau bicara manajemen proyek, ya project management bukan baru hari ini banget gitu, ya. Mungkin kemarin atau mungkin sebelum-sebelumnya sudah familiar dengan istilah ini. Nanti kita akan coba step back buat ngelihat secara theoretical-nya, fundamentalnya manajemen proyek itu sebenarnya apa sih gitu nih. Apa yang dikatakan berhasil dan segala macamnya terkait tentang manajemen project ya. Setelah kita mengetahui foundational-nya, kita masuk ke yang fase yang kedua atau objektif yang kedua terkait tentang 5 fasenya project management ya. Teman-teman lagi mengeksekusi capstone, nah nanti kita akan belajar nih, apakah kita tuh sudah menjalankan kalau secara, foundational-nya ya, ngelewatin fase ini dengan betul atau ada yang di-skip, atau ada yang setelah ini selesai, submit, so what gitu. Nah ya, jadi nanti kita bisa pakai fase-fasenya project management dan yang terakhir nanti kita akan dapetin practical tips, apa sih aspek yang perlu dilihat kalau kita bisa mendefine, "Oh, kita udah berhasil nih, project kita," gitu. Apapun itu konteksnya, apapun itu skalanya, ya mau di kampus, mau di organisasi, komunitas, nanti kalian bekerja secara profesional, aspek apa aja yang kita bisa injek, kita bisa aware gitu ya, untuk mendefine project yang kita jalanin secara personal maupun secara tim, yang paling sering secara tim, itu kita lakukan secara berhasil gitu ya. Good, bungkus ya, gitu. Itu objektif kita, for the next 2 hours. Mungkin sebelum kita masuk, aku pengen tahu dong teman-teman ini yang hadir, 60-an orang di sini domisilinya dari mana semuanya? Teman-teman boleh dong taruh di chat Zoom kotanya ya, jangan nama jalan ya, saya nggak tahu, kotanya di mana boleh. Kalau saya pribadi lagi di Jakarta Selatan, tapi tinggalnya di Bandung, teman-teman. Ada yang orang Bandung mungkin di sini? Oke, ada Pekanbaru, Bekasi, oke, Jambi, Bogor, Medan, Lampung, Tangerang Selatan, oke. Adistia Adistia Sunas, Adistia, saya manggilnya Adistia nih. Halo, pagi, maaf. Halo malam Malam, Adistia. Kak, malam. Oke, gimana Bekasi, aman Bekasi? Aman, Kak, paling di Kota Harapan Indah, macet terus. Oh, gara-gara faktor tadi malam itu kah, accident itu atau gimana? Ada proyek kayaknya, proyek penggalian. Berarti kalau karena ya ya, yang tadi malam itu kejadian laka di kereta api itu ngefek nggak? Kalau kamu menggunakan KRL juga atau gimana, Gelis? Saya pakai motor biasanya sih, Kak, nggak pernah naik kereta. Oh, belum pernah naik kereta. Oke, oke, Iya, oke, sip. Asli Bekasi, Adis? asli Bekasi, Asli Bekasi ya, oke. Jurusan apa Adis ya? informatika, Kak, Informatika. Di di Nusa Mandiri, Nusa di itu di Jatiwaringin. oh, di Jatiwaringin, oke. Saya iya, Saya gini-gini alumni Bekasi loh. Gini-gini. Bekasinya saya tuh udah deket ini, Adis, Mall Metropolitan tuh Bekasi mana itu ya? MM, Kak, Iya, heeh, Grand Metro itu, Bekasi Selatan, bukan ya? selatan kayaknya. Ya udah, Jarang keluar tolong juga dicek di sih. Google Map. Oke, oh belajar banget ya, belajar coding camp banget gitu ya, Adis ya, nggak keluar rumah gitu ya. Enggak juga sih, Oke, Kak. anyway. Oke, ada dari Jogja, Semarang, Padang, Rido, oke, Klaten, ada yang dari Aceh, oke, Zalvia, salam kenal. Depok, Sawangan, Kubro, oh detail ya Brenda, baik, oke. Di Palembang, Jakarta ada Cilacap, oke. Sumatera, Jawa. Ada yang dari Kalimantan? Medan, Horas, Firza, Horas, dari Solo. Oke, sip, Sumatera Kak, Sumatera Jawa ya terutama ya. Oke. Sekarang berarti semester 6. Next-nya jurusan, boleh tahu nggak? Ini apakah semuanya dari warga IT kah? Atau ada yang mungkin dari non IT? Guys, boleh dong dari jurusan apa teman-teman di Zoom chat? Nah, oke, TI ini teknik informatika kan ya? Karena saya TI juga.
tapi TI-nya teknik industri, bukan teknik informatika. Teknik biomedis, oke. Informatika informatika, IF. IF itu apa? Information Informatic apa sih? IF itu apa sih? Muhammad Royhan, kepanjangannya apa IF itu, Royhan? Itu informatika, Kak, disingkat aja itu sama saya. Oh baik, oke. Informatika. Kak, ini tolong ya, saya bukan satu kelas seangkatan kalian, jadi saya agak roaming kalau istilah-istilah. Kalau TRPL maaf nih, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak, gitu nggak? Bener nggak? Bener nggak? Wih hebat banget saya, oke. TRPL. Saya coba ke Suhail, Suhail Aji Soko. Halo selamat malam, Suhail. Ya, Pak. Saya manggilnya apa ini? Haji, Suhail Aji Aji. Aji dari mana Aji? Surabaya, Surabaya. Kuliahnya di mana Aji? Unar. Oh di UNER, oke. Teknik biomedis itu lebih ke belajarnya apa Aji kalau boleh sharing Aji? Lebih ke kayak alat kesehatan sih, Kak. Alat Hardware kesehatan, hardware-nya. oke. Alat kesehatan itu diprogram juga, di-coding juga gitu atau gimana? Iya, Oh iya? Oh I ya ada. see, oke. Di semester ini ada matkulnya juga. Apa nama mata kuliahnya tuh Aji? Sistem cerdas. Sistem cerdas, oh oke oke. Siap. Wah luar biasa nih Aji ya. Aji asli Surabaya Aji? Ah, enggak sih, Jombang. Oh dari Jombang, oke. Ya, kalau kalau saya asli Surabaya, tuh kan bingung kan ya, saya Jakarta, Bandung, Surabaya. Oke. Sip, salam kenal ya Aji ya, luar Ya, biasa. Tapi mayoritas memang pastinya sistem informasi, informatika, TRPL, IF itu yang kata Royhan gitu ya. Oke, sip. Oke, sip, mantap teman-teman, salam kenal ya, sekali lagi semoga kita bisa keep in touch selain di luar sesi ini ya. Oke, kita masuk ke sesi pertama ya, kita ngomongin tentang project management. Oke, sebelum kita masuk ke secara topik definisinya project management, saya coba antar karena mayoritas kan teman-teman yang orang scientific gitu ya. So I will give you data gitu. Ini data dari atau survei yang dilakukan oleh PMI. Ada yang tahu PMI apa? Palang Merah Indonesia. Bukan. PMI. PMI itu kepanjangannya adalah Project Management. Ada yang tahu? I-nya apa? Project Management Institute ya PMI. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mendalami peran atau role sebagai seorang PM ya, PM ini project management ya, karena kalau di market karena saya sekarang banyak terekspos dengan kliennya jadi tim tim tech ya, tech company gitu ya, atau tech startup, itu PM itu ada yang istilahnya project manager atau product manager gitu ya. Nah ini terutama konteksnya nih PM nih project manager ya. PM ini kalau teman-teman tertarik di bidang ini ya, apa yang saya, terekspos di dunia profesional ya, yang sekarang itu memang bisa masuk ke any industry nih, teman-teman, ya. Nggak cuman ngomongin IT, non-IT tuh banyak banget manajemen project, project manager gitu ya. Salah satu yang sering menjadi, eee, target ya teman-teman profesional PM itu dia ngambil sertifikasi namanya PMP, ya. PMP itu Project Management Professional, ya PMP. Itu kalau teman-teman tertarik itu bisa ambil sertifikasinya itu. Itu lumayan pricey ya secara sertifikasinya, karena dia langsung dari PMI ya, dari global, certifications-nya dan dia teman-teman harus bukan ya harus ada buku yang teman-teman harus pelajari namanya itu PMBOK. Ini pernah dengar? Project Management Project Management Body of Knowledge. Teman-teman bisa explore nanti ya, bisa lihat di googling dan segala macamnya. PMBOK itu more than 400 plus pages ya. Kalau teman-teman tertarik di sini, wah itu banyak banget. Jadi ini bayangkan ya dari ratusan bacaan buku itu, halaman itu saya compact dalam sekian slide ini gitu. Tapi kan nggak lulus sebagai PMP nanti ya setelah selesai sesi ini gitu ya. Tapi at least teman-teman dapat the glimpse of informasi terkait tentang, eee, role sebagai seorang PM. Nah, PMI ini melakukan survei ke beberapa perusahaan global ya,
terkait tentang implementasi manajemen proyek gitu, ya. Dari itu saya ambil ada 3 key insights. Yang pertama, dari sekian banyak proyek yang dijalankan ya, across the globe, 49% ya, project itu dijalankan, itu sering miss delivery dates. Berarti ini kita bicara apa? Miss delivery dates. Kita ngomongin tentang apa ini? Tentang wak tentang waktu, yes, ya, langsung langsung top of mind-nya deadline gitu, ya, timeline ya, secara waktu, ya, miss delivery dates. Kita ngomongin tentang waktunya, oke. 49%, hampir separuhnya, teman-teman. Jadi, bayangkan kita punya 1.000 proyek, ya 500-nya itu pada molor semuanya, ya, terutama nih delivery dates ini berarti yang harusnya selesai hari ini misalkan ya, beresnya minggu depan gitu atau akhir minggu ini gitu ya. Itu yang sering terjadi, spending-nya dari PMI ya, Project Management Institute ini. Yang kedua, kalau tadi bicara waktu, kita bicara tentang kedua ini tentang budget ya. 43% of project itu miss budget target. I'm not sure kalau di Capstone nggak pakai budget constraint lah ya harusnya ya, lebih fokus ke ya output-nya ya, deliverables-nya maupun dari sisi waktunya lah ya pastinya. Nah itu, 43% kalau di dunia profesional pastinya budget itu salah satu faktor juga gitu ya. Nah itu 43%, masih angka yang besar tuh ya, dalam skala project yang sudah dilakukan ratusan ribuan project secara global gitu ya. Nah, tadi kita bicara sedang waktu, yang kedua kita bicara tentang, apa namanya, dari sisi uang. Nah, yang menariknya adalah selanjutnya adalah 31% project itu gagal bukan karena molor, bukan karena budgetnya kurang atau berlebih ya, tapi kita bicara terkait tentang goals. Nah, ya, project itu gagal, bisa jadi dia itu sudah beres, sudah selesai secara on time. Kalian bisa bayangkan capstone kalian gitu misalkan ya, sudah selesai secara on time sesuai sesuai timeline-nya dari coding camp, let's say gitu ya. Misalkan kalian pakai budgetnya masih aman gitu, on budget gitu ya, tapi tidak sesuai dengan tujuan dari coding camp. Ya, itu bisa dikatakan your project failed, ya. Project failed to meet organization goals, oke. Jadi kalau dalam konteks profesional, biasanya ketika kita membuat project, itu pasti harus punya dulu namanya vision, ya. Visinya perusahaan tuh mau kemana. Kalau saya analogikan gampang, kalau perusahaan kayak kita nih, kita lagi di satu perusahaan, anggap aja saya analogikan kapal, ya, dan Royhan sebagai kepala kapalnya, ya, Royhan akan menentukan, "Guys, kita ke utara." Kita ke barat, atau ke timur, atau ke selatan. Itu Royhan yang menentukan, oke? Untuk bisa mencapai ke utara, misalkan pulau X gitu ya di utara, maka Royhan info ke timnya, kita harus melakukan hal-hal untuk bisa mencapai ke pulau X itu gitu, ke utara sana gitu. Maka perlu ada hal-hal yang harus dilakukan, ya itu istilahnya kayak project-project yang harus dilakukan. Projeknya Aji, projeknya Adis, projeknya Yufir, projeknya Yazid, dan seterusnya, ya. Akhirnya timnya Yazid, timnya Yufir ini berhasil selesai on time, budgetnya aman gitu, ya berhasil. Tapi ternyata projeknya itu diarahin buat kapalnya ke timur gitu. Kira-kira Royhan akan mendefine projeknya berhasil atau enggak? Of course not gitu, ya. Karena goal-nya udah beda, goal-nya kita ke utara, ya, tapi ternyata arahinnya ke timur gitu, nggak ketemu kecuali dia putar balik ya. Tapi intinya goal itu jadi satu hal yang kritikal juga gitu. Nah, jadi poin yang saya mau sampaikan di sini, survei di sini adalah 49%, 43, 31%, intinya adalah project management ya bukan hal yang mudah ya untuk bisa memastikan project itu bisa berjalan. Oke? Jadi, apa sih project management? Nah, menurut kalian pakai bahasa kalian, how do you define project management? Project management itu apa sih berarti? Kalau menurut teman, ada yang mau ngasih pandangannya? Nggak usah tanya AI ya, nggak usah, please, pakai bahasa kalian aja. Kasihan nanti kan, bingung nanti jawabnya terlalu panjang nanti ya. With your own language, project management itu apa? Yuk, anyone?
Boleh langsung unmute atau raise hand dulu, boleh silahkan. I can wait this all day. Ini harus panjang tuh, oke. Dia langsung terpanggil ya jadi kepala kapalnya tadi ya. Raihan gimana? Mungkin kalau dari opini saya sendiri, kalau dari bahasa saya sebenarnya project management itu, lebih kayak some sort of guidance sebenarnya. Apakah proyeknya itu bisa selesai tanpa, harus ada project management itu bisa, tapi lebih hasilnya tidak memuaskan ataupun, seperti telat waktunya ataupun over budget segala macam. Jadi project management itu bisa dibilang kayak safety net-nya lah atau kayak guidebook-nya itu, supaya projeknya itu tetap hasilnya dalam ekspektasi dan, memuaskan lah antara, developer sama kliennya kalau, menurut saya. Mhm, oke, set of guidance, intervention memastikan itu bisa berjalan ya. Menarik, thank you Raihan. Bikra, kalau Bikra gimana? Eee, Sebenarnya kalau dari saya sendiri cukup simpel ya, sebenarnya project management itu, how kita, eee, how seseorang itu nge-manage sebuah project, jadi gimana caranya sih orang itu mengolah sumber daya dan sumber daya manusia itu supaya projeknya bisa sampai ke tujuan dengan, step-step tertentu. Sebenarnya Oke, anak IT sejauh ini misal ada kata-kata project management itu mhm, di otak langsung munculnya itu ini Kak, SDLC jadinya misal kayak waterfall atau agile SDLC, scrum seperti itu ya. Jadinya I see, ya oke. langsung keluarnya ya itu mulai dari kayak requirement analysis sampai ke tahap maintenance seperti itu. Yes yes, oke oke. Menarik, makasih banyak Bikra. Ada lagi? Satu lagi deh, boleh. Ada yang mau coba? Rafli Suherlan, yes, gimana Rafli? Oke, thank you Kak kesempatannya. Kalau aku agak lebih teknikal kali ya. Kan tadi udah Mhm, jelasin definisi yang luasnya. Kalau aku tuh project management ibarat kayak orang yang bisa punya helikopter vision terhadap projectnya. Contohnya kayak scope-nya apa, habis itu oke, tadi vision udah disebut sama Kakak, habis itu kayak risk manajemennya juga dilihat semuanya dan akhirnya nanti semua projectnya itu ke-handle dalam dalam artian projectnya ini dari segi risk-nya ter-handle, dari segi scope-nya, oh ini yang nggak masuk, ini yang masuk, nanti handle juga semua handle. Jadi project management yes, itu kayak ngelihat sebuah project lewat helicopter vision gitu kan, jadi lebih bisa nge-guide. ya. Menarik, makasih banyak Rafli, I love the terms ya, helicopter visions dan juga tahu resikonya apa aja gitu ya. Oke oke. Dan valid juga Bikra, iya ini karena kebanyakan anak-anak IT gitu ya. Karena saya juga sebagai seorang agile coach, Bikra sebagai scrum master juga, jadi ya sangat terekspos itu gitu ya. Kalau ngomongin project management, lagi kalau istilahnya di PM Book tadi yang tadi saya bilang gitu, itu juga PM Book yang terbaru, versi terbaru tuh tahun 2025 kalau saya nggak salah ya. Itu dimasukin tuh Bikra dan teman-teman, Agile Project Management tuh, dimasukin di situ ya sebagai bahasan. Kalau 2020 tuh belum ada tuh, versi itu ya. Jadi ya valid tadi ya ngomongin requirement dan segala macamnya. Oke, sip. Thank you guys. Just to wrap up teman-teman ya. Jadi kalau bicara secara theoretical basis-nya gitu ya. Jadi project management, manajemen proyek itu adalah aplikasi bukan apps ya maksudnya ya, tapi pengaplikasian dari apa yang kita pahami secara knowledge, secara skill, secara tools, secara teknik, tujuannya itu apa? Untuk bisa memenuhi requirement. Nah, ini mungkin anak IT sangat familiar dengan requirement gitu ya. Requirement dari projeknya, ya. Di mana requirement-requirement ini kayak syarat-syaratnya ya harus dipenuhi, yang harus dilengkapi, harus di-fulfill ini untuk bisa apa? Untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu desired outcome. Itu manajemen proyek tuh, itu tuh secara singkatnya gitu ya. Jadi knowledge yang kalian punya ya, menentukan visi yang kalian punya itu seperti apa gitu ya, untuk bisa memenuhi project requirement-nya untuk mencapai desired outcome ya. Itu, project manajemennya. Nah, biar lebih utuh lagi in a nutshell, I'll give you satu video ya, buat teman-teman bisa dapat gambaran lebih utuh lagi ketika kita bicara mengenai project
management. Oke, kita coba. Look around yourself, and there is a project underway. Whether you are manufacturing a new car model, or constructing the world's tallest building, or even organizing a grand wedding, we all manage products every day, big and small. Not everything needs an extensive oversight. For instance, cooking a meal for yourself does not require that much planning. However, cooking meals for the entire neighborhood or for the entire town is a serious affair. You need to plan, gather resources, and have a timeline in place. This needs a proper management. However, about 50% of companies don't understand the importance of project management. So, what is project management? Simply put, project management is about knowing what you want to achieve, how you are going to achieve it, how much time it will take to achieve. It's a set of practices that strategically lead you to your goal in an efficient way. This is because project management ensures you go through the 5 stages of a project: initiation, planning, execution, monitoring and controlling, and closing. Initiation is when you find out what you're doing, why you're doing it, and who is involved in the project. Planning lets you outline the details of your project, such as a timeline, cost, resources needed, risks, and quality. Execution is where you start working on your project and ensure everything stays on track. With monitoring and controlling, you compare your real-time progress to the original plan and take measures when errors occur. And closing is wrapping up your project, analyzing what's been done, and noting what could be done better the next time. Project management doesn't just improve your productivity, it also provides a foundation for better collaboration between team members. It helps you get the right people to work on the right jobs, makes you ready to manage any risks that may arise, and allows you to get your work done on time all the time. Alright, itu ya. Jadi kalau secara visualnya, ini secara utuh tadi juga di video juga kita bahas, 5 step, fasenya tadi. Jadi menarik kalau di penjelasannya tadi, kita bicara ngomongin tentang, mmm, project management ya, itu mengenai apa yang mau dicapai, ya, dan yang kedua adalah gimana cara mencapainya. Ya, simpelnya di situ kalau kalau dari video tadi gitu ya. To achieve and how to achieve it, gitu. Ya, jadi kita akan, membahas di bagian itu. Dan kalau di project management nih, ini saya langsung yang anchor-nya ya, kalau kita bicara project management, itu kita kenal namanya project management triangle, ya, segitiga project management triangle. Di mana project management triangle ini adalah istilah di dunia profesional terutama, dan ini bisa dipakai tuh konteks apapun gitu ya, teman-teman, termasuk di coding camp, teman-teman, ya. Project itu dikatakan berhasil, itu ketika mereka bisa fulfill, memenuhi 3 area ini, ya. Apakah projeknya itu berjalan sesuai dengan timeline-nya tadi, ya, waktunya, kemudian bagaimana projeknya itu berjalan sesuai dengan scope. Scope tahu ya maksudnya scope ya? Ruang lingkupnya gitu. Ya, apakah apakah selama project berjalan itu yang harusnya segini scope-nya gitu ya, tapi ternyata scope-nya berkurang padahal waktunya sama kayak gitu, ya. Dan yang ketiga tadi, kita ngomongin tentang budget, oke? Jadi istilahnya itu project management akan berhasil if your project is on time, on scope, on budget, ya. On time, on scope, on budget. Itu yang biasanya sering dipakai itu. Dan ini berlaku to any industry kalau konteksnya di dunia profesional ya. Jadi kadang kalau teman-teman projeknya jalan, wah sudah berhasil nih secara timeline ya, yang harusnya minggu ini selesai bahkan sebelum hari Jumat, hari Kamis sudah beres. Oke, good, check gitu ya. Kemudian yang kedua secara scope ya, ternyata yang sudah di awal disepakati scope-nya segimana besar, ternyata yang kita fulfill dalam di hari Kamis ini ternyata itu on scope, bahkan lebih banyak scope-nya, check gitu ya. Tapi
budgetnya tumpah-tumpah gitu, ya. Ternyata budgetnya lebih dari alokasi yang sudah ditentukan. Maka kita bisa bilang your project failed, ya, and vice versa dan seterusnya, ya. Budgetnya on budget, on scope tapi molor, ya. On time, budgetnya masih aman, tapi scope-nya malah berkurang atau kalau istilah di di IT maupun di non IT ya, itu namanya istilahnya itu kalau pengurangan scope, itu namanya scope creep. Ya, scope creep itu kayak pemotongan scope lah intinya gitu. Ya, itu kalau di dunia SDLC itu ada istilah itu tuh. Ya, di dunia agile way of working-nya itu Scrum gitu ya. Nah itu, mendefine sebuah project itu dikatakan sukses tuh ini. Nah, keep in mind ini ya, ini saya yakin kalian kepake nih sampai nggak cuma di coding camp seterusnya nih ya. Kalau kalian mendefine ini, ya apakah dia on time, on scope, on budget. Ini Ini akan ada cerita selanjutnya nih ya, kalau misalkan saya ngajar teman-teman ini, kalau teman-teman IT yang terekspos terkait tentang pendekatan agile ya, atau teman-teman pasti akan terekspos dengan istilah waterfall ya. Saya kasih trigger sedikit lah ya. Kebanyakan project yang akhirnya fokus ke waktu, fokus ke scope, fokus ke budget, karena memang itu yang mereka kunci gitu ya. Resikonya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Berusaha mengejar waktu, berusaha mengejar scope, berusaha mengejar budget, yang dikorbankan apa? Bingo, roughly ya. Akhirnya kualitasnya going down ya. Karena apa? Karena diutamakan ini, dan ini ya. Tapi kita nggak bahas itu ya, ini sesi terpisah ya. Tapi kalau secara overall ya, kalau kita mau ngomongin tentang manajemen proyek, 3 ini yang jadi kunciannya ya. Oke, itu secara definitifnya. Kita langsung masuk ke fase-fasenya ya. Kalau kita bicara manajemen proyek, ada 5 fase yang teman-teman bisa catat ya, bisa aware, yang perlu teman-teman bisa ikutin secara fasenya. Mungkin kalau di luar, di market ini istilahnya macam-macam nih, ya, teman-teman ya. Tapi overall secara prosesnya ini seperti closed loop diagram. Jadi jalan terus gitu. Jadi dalam sebuah perusahaan ya, atau mungkin di organisasi kepanitiaan teman-teman ya, ketika punya project kan mesti project selesai nggak mungkin sudah selesai tutup organisasinya kan enggak gitu ya. Pasti akan terus ada project lain, ada project lain, ada project lain, dan segala macamnya, ya. Jadi ada 5, yang pertama initiation project, ya, project inisiasi, kemudian perencanaan project, project planning, eksekusinya, ya, which is yang teman-teman sedang lagi jalanin ini, capstone, ya, you are bisa jadi di fase ini mungkin. Kemudian project monitoring dan adjustment, maksudnya apa nih adjustment nanti kita bahas, dan yang kelima adalah project closure. Atau dari kata close ya, ya udah ditutup projeknya, ya closing, project closure. Setelah close diapain? Ya nanti ada lagi project yang lain ya, dan seterusnya ya, ini jalan terus nih. Project life cycle ini akan jalan terus. Oke? Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama, ngomongin tentang project initiation. Mungkin kalian ke-trigger nih, apa bedanya project initiation sama 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 planning? Bedanya apa coba? Ya udah kita langsung lah ya. Oke, kita masuk ke project yang fase yang pertama, initiation. Kalau teman-teman membayangkan initiate, itu biasanya project-nya sudah jalan atau belum? Kalau secara narasi. Sudah pasti jalan atau tidak project-nya? Belum? Yufir belum? Rafli, Fikra belum? Yes. Jadi project initiation itu berarti kalau anggapannya roket, ini cuma gambar doang nih roketnya udah jalan ya, tapi kalau secara project itu belum nih, ya. Karena di project initiation itu adalah fase. Kalau kalian boleh rewind back ketika baru dapat informasi, "Oke, kita mulai capstone," gitu misalkan, ya. Initiation project itu adalah ini fase di mana kalau saya mudahkan istilahnya ya, fase di mana teman-teman lagi diskusi, mikir, nentuin, identify, teman-teman bikin capstone itu tujuannya buat nge-solve problem apa. Itu di initiation tuh, guys, ya. Itu satu yang paling utama tuh di situ, initiation. Mengidentifikasi saya atau kita ini as a team berkumpul dalam satu capstone team, itu tujuannya buat ngapain gitu ya.
Ngapain dalam artian mau bikin apa, untuk men-solve apa, ya. Jadi harus driven by problem dulu, ya. Problem driven dulu, apa yang mau di-solve. Karena dengan kita tahu problem kita apa, itu akan membantu kalian men-define value-nya apa. Ini kita ngomongin tentang product development nih bisa-bisa nih ya. Identify what problem needs to be solved. Itu yang satu. Yang kedua, tambahan lagi, ini mungkin tidak terlalu sangat relevan di coding camp, tapi kalau dalam konteks maksudnya di capstone, tapi kalau lebih luas lagi teman-teman pakai di dunia profesional, poin yang kedua, selain teman-teman tahu problemnya apa yang mau di-solve, tujuan yang kedua adalah ini, ya, secure stakeholders buy-in. Itu kalau bahasa lainnya apa itu? Secure stakeholders buy-in, itu maksudnya apa? Itu di initiation project. Nentuin problemnya apa, yang kedua secure stakeholders buy-in itu berarti apa? Ada yang mau coba? Boleh langsung unmute aja. Maksudnya secure stakeholders buy-in itu apa? Yufir Arsy, menurut kamu apa Yufir? Secure stakeholders buy-in kalau dari yang kamu pahamin? Izin menjawab, Kak. Mungkin proses mendapat persetujuan mungkin kayak komitmen atau dukungan aktif dari, pihak yang terkait buat suatu ide yang untuk proyek yang akan dijalankan nanti. Oke. Thank you Yufir. Kalau Dea Rahma, menurut kamu apa, perspektif lain? Secure stakeholders buy-in, Dea. Lagi bisa di-unmute Dea Rahma? Dea cuma satu kan atau ada lagi nama Oke, Dea? Kak. Halo. Oke, Dea. Oke, sebenarnya aku, fasil dari CAC13 sih, Kak. Oke. Oh ya nggak apa-apa nggak apa-apa, Oke, saya tanya aja. boleh boleh tadi disampaikan gimana, Kak, pertanyaannya? Secure stakeholders buy-in itu kalau menurut versimu apa artinya? Mungkin, inisiasi di mana kita, menjaga project itu biar sesuai sama kebutuhan sama, biar, sesuai sama stakeholder yang ada di project itu gitu ya, Kak. Oke, sesuai stakeholders inti. Oke, Bikra tadi sempat raise hand. Gimana Bikra? Ya, Thank you ya, Dea. untuk dari apa ya, menurut saya sendiri itu buat mengamankan istilahnya kalau misal dari kita itu sebagai apa ya, gampangnya sebagai pengusaha yaitu untuk mengamankan klien seperti itu. Tapi kalau misal dari semisal di manajemen terus mau bikin produk yaitu apa namanya untuk mengamankan si ide ini supaya disetujui oleh atasan. Ya intinya untuk mengamankan proyek ini bisa berjalan sesuai orang yang berkepentingan di situ gitu. Oke. Rafli ada tambahan? Oke, aku mau nambahin sedikit aja kali, Kak. Kalau dari pikiran aku ya top of mind tentang stakeholder buy-in itu kayak kita ngejual credibility. Jadi, dengan cara kita identify problem, problem bisa di-define sama kita, pas, stakeholder-nya itu ngelihat atau baca atau kayak nge-comprehend, mereka tuh langsung kayak, "Oh ini promising nih." Dia udah tahu apa yang perlu dilakuin, apa yang perlu diinin juga, kurang lebih kayak gitu. I see, oke. Oke. Sip. Lengkap ini ya, thank you teman-teman, Rafli dan Bikra dan teman-teman ya. Yes. Jadi output-nya project initiation itu adalah dikatakan kita sudah berhasil melewati atau menjalankan fase initiation itu adalah ketika kita sudah tahu ya, tadi ya problemnya ya, dan dari problem itu kita define tuh work needed-nya apa aja. Ya, work needed untuk bisa mendeliver ya tadi project itu atau produk yang mau kita kembangkan ya atau capstone yang kalian coba, rencanakan. Ini kalau saya refer ke triangle ini berarti ngomongin apa ini? Yang mana? Understand the work needed to deliver required product. Oh ya saya lihat chat. Oh scope, yes betul. Ya, ini kok sepi-sepi nggak ada suara ternyata di chat ya, betul. Jadi kalau work needed itu berarti ngomongin tentang alokasi pekerjaan yang harus dikerjakan, ya. Itu juga kebahas di initiation, ya. Itu bicara tentang scope. Dan yang paling utama output-nya adalah ya ini, ya, gas nggak nih projeknya, ya. Dijalankan atau enggak nih. Nah, untuk bisa menentukan jalan atau enggak, kita butuh orang yang
dalam artian dia men-support project kita, kayak gitu. Karena saya yakin kalau bicara project pasti akan melibatkan berbagai macam orang gitu. Kalau misalnya di dunia pekerjaan melibatkan berbagai unit biasanya ya, entah itu melibatkan orang finance, melibatkan orang IT, melibatkan orang marketing, orang legal misalkan dan segala macamnya ya. Ya, jadi benar tadi untuk stakeholders itu orang-orang tersebut itu mau, "Oke, saya support," kalau bahasa gitunya gitu ya, all in gitu misalkan gitu ya, sama project kita, ya kita harus tunjukkan problem kita itu worth it to be solved ya. Ini kalau ngomongin tentang problem solving ya, kadang menurut Rafli, menurut Yufir, menurut Bikra ini tuh masalah, tapi belum tentu menurut customer itu masalah loh. Kebayang ya? Menurut kita ini masalah, tapi ketika kalian umpan ini kasih ke customer-nya ya, mungkin kalian lagi define caption yang kalian lagi bikin dengan sasaran customer kalian gitu ya. Kuncinya adalah you have to validate apakah ini customer's problem or your team's problem. Nah, itu kunci itu kalau, apa namanya, kalau kita mau memastikan produk yang kita mau hasilkan, ya, apapun yang kita mau create ke customer itu diterima gitu, ya. Nah, itu kita di project initiation dan itu belum mulai, ya. Kalau setelah selesai didiskusikan di initiation, oke, deal kita akan jalankan ini ya dengan problemnya bla 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 bla, kita rencanain dari problem itu kita harus ngerjain bla 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 bla, disupport oleh stakeholders, oke, gas. Nah, itu baru kita masuk ke fase yang kita sebut planning, ya. Jadi berarti singkatnya kalau kita bicara project planning, itu adalah planning project yang sudah di-approve to be executed, ya. Karena sudah disepakati, sudah di lampu hijaukan gitu dengan beberapa orang terkait yang berkepentingan gitu ya terhadap project ini, kita sudah mulai merencanakan lebih detail nih, ya. Gimana cara mencapainya, ya kalau tadi siapa tadi ya, Rafli ya atau siapa tadi? Yang memastikan apa-apa saja risikonya, ya, cara mengantisipasinya, dan dari resiko-resiko itu backup plan-nya gimana, ya, plan B-nya, plan C, plan D, dan seterusnya itu seperti apa, ya. Dan termasuk tadi, balik lagi ke triangle tadi, ya, secara budgetnya gimana kalau misalnya project melibatkan budget, waktunya seperti apa, kita mau eksekusi project ini berapa lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau seperti apa gitu, ya. Kalau kita mau set 2 bulan, seberapa gede yang harus dikerjakan, ya, atau skopnya tadi, oke. Jadi hal-hal yang intinya di perencanaan ini every detail stuff itu akan dibahas di sini, ya. Termasuk selain jadi all three angle factors tadi, termasuk dari sisi gimana cara yang paling efektif, how we manage all those resources, ya, semua scope yang tadi harus dikerjakan, cara yang paling efektif yang harus disepakati dalam tim, gitu. Ya, tujuannya apa? Baiklah kita di definisinya project management. Kalian mau mencapai apa, ya, problem yang kalian mau solve tuh ujungnya mau jadi apa gitu ya, dan seterusnya. That's a project planning, oke? Jadi kalau dianalogikan heavy-nya ya, itu memang lebih banyak alokasi waktunya di planning nih, ya di project planning, oke? Sip, misalkan teman-teman sudah mengestimasi semuanya, semua kebutuhan yang sudah dialokasikan, waktunya seperti apa, skopnya gimana, eee, untuk memastikan schedule pekerjaan itu seperti apa dan segala macamnya, oke. Barulah, kita menentukan, memastikan resource-nya tuh, sudah dipertimbangkan. Sekali lagi kalau kita bicara resources, ya tadi kayaknya Bika yang mengekspos ini ya, sumber daya itu nggak hanya ngomongin tentang sumber daya manusia gitu ya, nggak hanya tentang dari si people-nya, tapi apapun yang untuk memastikan project kita bisa jalan, ya. Equipment-nya, ya money if it is needed gitu ya, waktu, lokasinya, ya. Knowledge tadi yang di awal juga ya, knowledge and skills dan apapun itu yang memastikan project itu bisa jalan, maka kita bisa define ini sebagai resources, oke? Kalau semua sudah disepakati, all good, bungkus, semua ditentukan termasuk resikonya seperti apa, maka kita eksekusi, ya. Nah, ini berarti project execution. Jadi obviously project execution ini
kalau saya bisa bilang istilahnya itu the devil is in the execution. Tantangan utama itu kadang, walaupun tadi saya bilang heavy-nya itu lebih paling banyak di perencanaan. Mungkin kalian membutuhkan waktu lebih untuk ya pasti mematangkan rencana kalian untuk sebelum memulai project, ya. Tapi the real challenge-nya itu ketika eksekusi, ya. Saya yakin ini konteksnya jangan bayangkan terlalu fancy ngomongin project lah ya. Bicara tentang apa istilahnya, target tahunan gitu. Misalnya kalian masih ingat nggak tahun ini kalian targetnya apa? Waktu Januari tanggal 1, 2026 itu. Ya, jadi that's your personal project gitu, ya. Nggak usah kalian deh, saya pun juga seperti itu gitu kan. Wah, tahun ini saya mau ke luar negeri, bla 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 gitu, ya. Nah, apakah terjalankan atau enggak? Nah, itu tantangannya di situ, termasuk kita bicara tentang project kayak gitu, ya. Dan salah satu peran yang punya fundamental role ketika mengeksekusi project itu adalah tadi ya PM-nya atau seorang project manager. Atau kalau saya boleh luas lagi adalah TL-nya, TL itu team leader-nya gitu ya. Karena PM/TL ini peran utamanya ketika eksekusi project sudah jalan nih, gerbongnya sudah jalan, 2 hal ini ya, 2 hal utama ini. Yang pertama itu memonitor ya, yang kedua ngebantu apa istilahnya, kayak check in ke timnya, apakah kita masih on track atau enggak. Ya itu that's the real fundamental rule-nya dari PM, project manager atau team lead, ya. Saya kan kalau di Capstone sekarang kan pasti ada apa, quote unquote kayak ketuanya gitu ya. Iya nggak sih? Bener ya? Ada team lead-nya lah kayak gitu yang saya nggak tahu apa dipilih secara, apa, secara adat di timnya gitu atau mungkin sudah ditentukan, oh ketuanya si A, si B, si C gitu. Nah itu salah satu role-nya tuh, ya nge-monitor untuk memastikan kita masih on track atau enggak, ya. Dan ketika ngomongin bicara tentang eksekusi, ya, so saya refer ke yang tadi, menti yang tadi di awal tadi yang, Ika sudah angkat tadi diskusinya, pasti ada yang namanya, apa, yang adanya batu kerikil gitu deh. Ada tantangan pastinya gitu, ada dinamikanya ketika kita teman-teman menjalankan, project atau eksekusi Capstone sekarang, kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, jadi apa yang jadi tantangan kalian sejauh ini? Apa yang menjadi kendala, kesulitan teman-teman di capstone-nya teman-teman saat itu seperti apa? Nah, kita discuss yuk, kita pakai, mmm, Jamboard teman-teman. Nah, ini kalau oh kok Jamboard, Figjam, sorry kok Jamboard, punya Google punya ya. Saya share di chat, teman-teman silakan akses untuk masuk di sini, mungkin ada yang sudah familiar, mungkin ada yang belum, silahkan masuk di sini. Teman-teman langsung ada pilihan untuk sign in atau tidak ya. Saran saya sign in aja, biar lebih mudah, ya kayak ini Reza ini sudah sign in. Kalau saya ini ada muncul namanya ya, muncul namanya di sini, tapi kalau tidak sign in, ya tidak muncul namanya gitu. That's fine, silakan. Kalau ada kendala boleh berkabar ya. Oke, kita punya 60-an, sudah hadir 20, belum separuh, guys, silahkan join. Kalau ada kendala, sinyal atau apapun itu yang mungkin belum muncul di screen teman-teman whatsoever, no worries ya, I'll make it easy for you. Kalau misalkan ada kendala, boleh taruh di Zoom chat aja ya, atau nanti waktu diskusi kita bisa verbal, speaking langsung ya, discussion langsung. Oke, jadi pertanyaannya ini ya, apa yang menjadi challenge teman-teman sampai hari ini, Capstone sekarang nih, nyambung yang tadi kan muncul nih, yang di Menti tadi ya, ketika kaitannya ya sesuai topik kita sekarang, terkait tentang manajemen projeknya ya, kendalanya kalian tuh apa sih sekarang gitu. Dan tahan dulu Bapak Ibu, tahan, jangan ditulis tuh, belum selesai. Ya, yang kedua adalah apa yang kalian upaya apa yang sudah kalian lakukan untuk itu, ya. Apakah sudah ngelakuin sesuatu atau tidak, tulis saja, ya. Apakah, "Iya saya diemin aja Kak," gitu, atau apa dan segala macamnya. Guys, tahan dulu ya, teman-teman bisa pakai seperti Lutfi ya. Jadi you just drag and drop sticky notes ini guys. Jadi nggak usah pakai shape atau bikin apa gitu ya. Nah,
Nanti kalau yang sudah sign in tinggal muncul namanya di sini. Oke? Kalau ada yang belum sign in atau anonymous, tulis aja di namanya di sini, ya, Randy, terus teman-teman tulis aja bla 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 bla, oke? Kalau versi lebih mudah sebentar, saya harus buka dulu. Atau kalau versi yang lebih mudah lagi, teman-teman ketik aja di keyboard-nya, ketik S gitu ya. Nah, terus langsung tempel aja di sini. Ini kayaknya malam tapi masih aktif aja energinya ya. Tuh, coba take a look. Oke, sip. Guys, silakan. Ini playground kita bersama, mari dijaga. Jangan sampai kemana-mana ngilang gitu ya. Silakan waktunya, saya kasih waktu 3 menit. Are you guys okay? Kenapa kok tiba-tiba ke atas? Boleh dibantu guys, taruh di tengah aja di sini, ya, jadi teman-teman bisa pakai. Silakan saling, bantu. Ya, saya nggak menghalangi kreativitasnya, just put it di sini, ya. Saya kasih waktu 3 menit, teman-teman semuanya, silakan tulis. Syaratnya satu, kalau saya boleh ya. Syaratnya satu adalah be specific, oke? Sespesifik mungkin. Jadi kalau misalkan saya tulis nih, apa tantangannya? Saya tulis tentang komunikasi. Itu terlalu luas tuh. Ya, ya apa? Maksudnya komunikasinya gimana? Kenapa komunikasinya? Ya. So please be specific. Oh, kalian excited banget ya sama tools ini atau gimana sih? Oke, silakan taruh sebentar sebentar. Kita mau pakai yang di mana nih? Yang di sini kah? Di sini ya? Di sini ya, guys. Tapi ini do you think it's too short, too small ini? Saya tarik dulu ya. Just let me know nanti kita pakai board yang, mudah ya. 3 menit guys, dimulai dari sekarang. Yuk silakan. Ini saya lihat scattered, silakan tulis dulu, nanti kita biar run through-nya enak, please do centralize, saya taruh di tengah, oke? Silahkan. Kurang dari 1 menit, teman-teman, ini ada 2 board sepertinya. Teman-teman kita centralize di sini ya. Di screen saya lihat ini ya. Jadi kalau sudah nulis bisa taruh di sini. 30 seconds, 30 detik lagi.
2, 1. Oke, yang masih nulis dituntaskan dulu silakan. Oke, kita di sini ya, teman-teman ya. Oke, sorry saya akan rapikan dulu update, sambil nunggu ada yang mau volunteer nggak? Ini nggak ada ya, oke. Ada yang mau share kah, teman-teman? Apa yang menjadi kendala, teman-teman di capstone-nya sampai hari ini? Ini punya Aska kah? Kalau Aska boleh taruh di bawah, Aska. Sip, thank you Aska. Rafli juga, ini banyak di sini, guys, silakan taruh di bawah ya, yang lagi ngumpul di sini, let's do it. Move ke sini ya, board-nya bisa digedein juga boleh. Intinya centralize di sini. Oke, ya sini. Ada yang mau cerita dulu? Yang volunteer? Tantangannya seperti apa? Kok tadi kalau lihat di Menti ini banyak dari sisi, apa tadi ya, eee, apa, interaksi tim dan segala macamnya ya. Yazid, yes, gimana Yazid? Ya, baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin share, pengalaman saya selama capstone ini. Jadi untuk apa ya, kalau untuk masalah tim sih itu udah aman banget. Jadi anggota saya juga semuanya udah ngerjain sesuai apa, sesuai tanggal dan deadline yang udah ditentukan di project plan kami juga. Dan semuanya Ya, udah apa ya, udah sejalan lah. Tapi masalahnya di sini mhm, kan apa ya, kita tahu sendiri bahwasannya anggota-anggota kami juga kan ada yang kerjanya kuliah, terus mhm, ada yang mungkin lagi magang sekarang, terutama kan semester 6 oke, terus ada yang punya project lain. Itu yang menjadi kendala sebenarnya dalam, pembuatan project plan kami. Jadi kayak mhm, nentuin deadline dan tanggalnya itu kan harus sesuai. oke, Jadi kayak, akhirnya kami, karena orang ini ada apa ya, ada miskom kemarin, jadi, ternyata dia magang dan akhirnya tidak sempat mengerjakan proyek tersebut. Akhirnya ya kami, ngusulin ya buat majuin beberapa hari gitu, dan ternyata emang mhm, bisa terkejar gitu. Jadi itu sih masalahnya paling kayak, apa ya, mengatur waktunya itu yang susah. Soalnya kan ya, kita tahu sendiri bahwasannya setiap orang itu punya, apa, ke ya kewajibannya agendanya sendirilah masing-masing ya, berarti ya. agendanya masing-masing gitu. Oke oke, sip, makasih Yazid. Jadi lebih ke nentuin jadwalnya buat ketemu atau sepakatin buat kumpul gitulah ya. Kalau Yazid sebagai apa? Sebagai ketuanya kah atau seperti apa, Yazid? Sebagai lead-nya, Mas. Sebagai lead-nya, oke, mantap. Sip, makasih Yazid. Kita ke pojok sini dulu, dari Lutfi, jujur aja nih, aku susah ngebagiin waktu buat capstone, soalnya aku sendiri di kampus padat banget. Wah, oke, aku lagi nyusun medlead itu apa ya? Maaf ya, nyusun medlead, terus jadi asisten praktikum juga, jadi bener-bener lumayan susah. Lutfi, ada Lutfi di sini? Lutfi Isa Majid? Ada, Kak. Jadi apa yang sejauh ini yang kamu upayakan nih Lutfi untuk bisa ya, kamu harus tuntaskan di capstone juga, tapi kamu juga ada di jadi asisten praktikum di kampus dan segala macamnya. Apa yang sejauh ini udah kamu coba upayain, Bro? Eee, Mungkin kita tuh kan udah pernah kumpulannya Kak, sama kelompoknya. Nah, kita udah Mhm, kayak komit nih kemarin tuh buat tiap hari bisa tiap hari bisa meet lah gitu. Tapi ternyata aku sendiri tuh di kampus susah banget buat nyari space yang kosong tuh, waktunya nggak ada mulu. Terus kayak mhm, ditambah tugas-tugas dari dosen ya, segala macem. Jadi mhm, waktu tuh udah habis ke sana gitu. Jadi capstone kayak udah we nggak ada waktu gitu. Jadi agak mhm, susah. mhm. Minta ini ya dong Kak, apa, sarannya harus gimana gitu. Sarannya nambah waktu aja sih Lutfi, kamu jadi 25 jam. Tapi sejauh ini apa impact yang paling dirasa di capstone, Lutfi? Are you progressing atau gimana so far? Dari tim ada bantu apa bla 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 gitu? Untuk progres ada sih Kak, kayak aku kan, ketuanya ya, udah kayak ngasih tugas masing-masing. Oke, Aku mhm, juga udah kayak, ya, lihat progresnya, ya cuman kayak progresnya agak lambat dari teman-teman mhm, yang lain tuh.
especially dari ini Oke. sih, teman-teman yang data science sama AI itu lumayan ini, agak apa ya, agak molor lah itu waktunya tuh. I see, oke. Sip, makasih, kalau kamu tadi nanya secara sarannya apa gitu ya. Sorry guys, aku baru di-info ternyata kalian nggak ngeliat apa yang aku share tadi ya. Sorry, my bad. Makasih udah diingetin Ika. Udah kelihatan ya sekarang ya? Oke. Kalian diem-diem aja sih tadi. Oke. Ini klasik sih ya Lutfi ya, jangankan kamu deh, CEO pun juga punya problem yang sama kok Lutfi. CEO perusahaan pun juga punya pengalaman yang sama. Mungkin kamu pernah mendengar ini probably, kalau dari aku sampai sekarang meyakini kalau semuanya itu prioritas, berarti nggak ada yang prioritas berarti Lutfi. So, ya ini justru ini momentum apalagi kamu sebagai lead itu dipilih atau gimana? Emang sudah ditentukan, "Oke, ketuanya Lutfi Lutfi," gitu dari coding atau gimana? Dipilih sih Kak sama teman-teman. Dipilih, oke. Kamu ikhlas menerimanya atau atau gimana? Ya insyaallah lah. Alright, ya nggak usah jawab, aku lihat dari mimik wajah udah kelihatan jawabannya apa. Oke, ya, ya itu, jadi kalau semua prioritas, ya namanya nggak ada prioritas. Ini learning point sih, Bro, ya, kamu sebagai lead, ya di luar sebagai lead ya, di momen di coding, di capstone ini tuh, kamu harus jadi prioritas itu bukan tentang kamu bisa atau nggak bisa nentuin prioritas ya, Lutfi ya. Dan teman-teman ya, ini termasuk saya pribadi ya, ini ngomong buat saya pribadi juga ya. Ini tentang kamu berani nggak nentuin prioritas, ya. Ini bukan tentang kamu bisa nggak bisa, berani nggak kamu? Berani dalam artian, kalau kamu berani ngambil prioritas, you have to be ready dengan segala implikasinya, with all those consequences gitu. Keren nggak tuh aku ngomong kayak gitu? Ya itu gitu, itu aku juga ngalamin gitu. Kadang-kadang, aduh aku di satu sisi ini aku harus ngajar, misalkan ya, aku harus join di sini jam 6:30 ya. Kemudian sisi lain misalkan, ini terjadi di minggu lalu, aku lagi mau kelas, ini aku share ke teman-teman Fasil kemarin tuh. Tapi ternyata aku harus ada meeting nih. Nah itu gimana tuh, Lutfi? Kan aku nggak bisa membelah diri gitu kan, ya satu ini, satu itu, it's not even possible gitu. Tapi akhirnya aku memprioritaskan amanah utama aku. Nah ini panjang sih aku harus jelasin ya. Seberapa probabilitas aku bisa, eee, kan belajar tentang Eisenhower Matrix nggak ya? Yang Lutfi dan teman-teman kayak do, delegate, itu familiar nggak? Coba kalian googling deh Eisenhower Matrix. Jadi intinya hal-hal apa ya yang menurut kalian itu penting atau nggak penting, sama urgent atau nggak urgent tuh loh, ya, Lutfi dan teman-teman ya. Itu case yang kalau aku pribadi yang case saya waktu itu, saya lihat dulu di kantor gitu, di perusahaan dengan tim saya gitu. Saya bisa delegate sesuatu enggak gitu. Sehingga saya bisa ke sini atau memang I'm the only person yang bisa taking care ini gitu. Nah, kebetulan case waktu itu saya bisa delegate ya, dan saya discuss sama fasilitatornya gitu. Ya singkat cerita akhirnya saya bisa fill in gitu ya, tetap bisa join di sini. The same goes to you Lutfi, ya. Kita lihat ya, apakah Lutfi punya teman di sini yang punya juga problem terkait tentang prioritas gitu ya. Oke, thank you ya Lutfi ya, sudah sharing. Semangat ya Pak Ketua. Sedikit lagi Pak Ketua. Overall hanya satu anggota yang bermasalah dikarenakan dia juga lagi fokus dengan skripsi. Cara saya menanganinya, memberitahu secara khusus dengan cara izin atau bilang ke grup kalau misal tidak ada hadir. Oke Leo, thank you for your effort. Yufir, masing-masing learning path fokus pada tugas masing-masing, tidak saling membantu kecuali learning path saya. Oh, tidak saling membantu kecuali learning path saya. Leader tidak memberikan list apa aja. Wah, ini menarik nih, curhat ini. Yufir, gimana Yufir? Tidak saling membantu kecuali learning path saya. Leader tidak memberikan list apa saja yang harus dikerjakan. Oke, ini memang Iya. oh, sorry, kaget saya. Ini maksudnya kamu memang dari tim memang by design, oke, sudah fokus nih masing-masing path-nya gitu, atau apa kamu ada ekspektasi tertentu nggak dari rekan atau teman capstone yang terutama di luar di learning path yang berbeda sama kamu atau gimana Yufir? Boleh cerita? Kalau
kalau dari pertama meet itu kan langsung membuat project plan ya, Kak. Nah, itu emang ya project plan-nya dibagi tugas learning path AI apa gini gini gini, kan ada 3 learning path itu. Sudah ada tugasnya masing-masing ya. Setahu Yap. saya ya walaupun ada tugasnya masing-masing tidak meninggalkan apa ya, tidak meninggalkan teman-teman yang lain yang beda learning path gitu. Kayak misal, data science nih butuh data, lah kita juga membantu apa sih data yang, kurang atau apa gitu-gitu dan, eee Mhm. full stack itu kan juga butuh desain gitu kayak apa yang Yes. kurang gini 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 gitu dan, setelah meet yang kedua kan sudah ditentuin leader dan leader-nya itu juga, masih kayak belum apa hari ini tuh ngapain aja gitu, enggak. Jadi dari awal itu enggak ada pembukaan, enggak ada apapun itu. Jadi Mhm. datang bener-bener langsung ke learning path masing-masing dikerjain gitu. Lah, learning path-ku itu kan AI. AI itu aku kebetulan sama teman sekelasku di kampus. Jadi Yap. emang aku sama dia kan juga udah di luar ketemu offline sama teman-teman kelompok itu, aku juga sama dia ketemu berdua dalam learning path AI buat, eee, mulai ngoding-ngoding gitu loh, Kak. Lah pas Ya. ketemu pas ketemu offline kita itu tanya ke learning path masing-masing, apa sih yang kurang gitu, dan mereka juga nggak Mhm. menanyakan ke kita apa yang kurang dari kita gitu. Jadinya kendalanya mungkin itu ya. Thank you for sharing, Yufir. Sejauh ini ada yang kamu coba upayakan nggak untuk menyampaikan sesuatu ke ketua kamu gitu, sejauh ini, Yufir? Saya selalu memancing, Kak, kayak, "Ini ngapain ya?" Gitu gitu. Tapi dia Itu juga di chat atau enggak, gimana? pas ketemu offline juga, Kak, saya berani kayak gitu, kayak Ini ya, sudah ketemu langsung face to face gitu di iya tim? iya, sudah 2 Oh, kali good good. ketemu face to face sudah 2 kali. Makanya saya, Oke oke waktu, oke. ketemu pertama itu kan masih belum menentukan leader dan ketemu kedua sudah menentukan leader dan belum Ya. mulai, "Ini tuh gimana, apa, hari ini ngapain aja?" Gitu kan biar ada step by step-nya kan jelas gitu, deadline-nya gitu-gitu kan jelas. Nah itu Mhm. enggak, jadi saya juga waktu itu, bilang, "Ini hari ini ngapain ya?" Gitu, harus dipancing seperti itu dulu baru ya dia mengeluarkan sepatah dua patah kata sih. I see, oke. Last question, Yufir. Apa satu lesson learning yang kamu dapat so far di tim capstone kamu? Yang aku dapat, walaupun kita kayak nggak suka sama tanggung jawab yang kita dapatkan, setidaknya kalau kita udah ada tanggung jawab itu, kita harus melakukannya dengan ikhlas, dengan, eee, bergembira gitu ya, dengan hati yang, tidak tidak apa ya, tidak kecewa. Karena kan jujur aja itu leader itu ditentuin pakai spin. Nah itu sudah disepakati kalau misal siapapun yang dapat bakal jadi leader gitu kan, dan dia dapat dan dia di situ juga kayak oke-oke aja, tapi sebenarnya di kenyataannya pas kumpul offline itu dia malah kayak, tidak sesuai sama tanggung jawab yang dia dapat dari leader gitu loh. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu buat Yufir. Silakan di-quote ya, Arsy Yufir 2026. Nah itu silakan tuh. Ya, thank you Yufir ya, makasih banyak sudah sharing. I learn from your story ya, aku belajar itu, dan aku yakin teman-teman juga ya belajar dari situ ya. Kita lanjut dulu ya guys ya, thank you ya Yufir ya, semua sudah fokus pada tugasnya masing-masing dengan deadline sudah ini semua. Oke oke. Belum ada challenge yang berarti, masih on track, itu sama-sama masih belajar, oke, yes. Sehingga progresnya tidak cepat. Kalau untuk pribadi, terbagi fokusnya antara badminton oh oke, dan coding camp. Wah, atlet nih ya. Progresnya saya lebih lama di coding camp. Untuk explore masing terlebih dahulu untuk mendapatkan ilmu yang diperlukan. Oke, Claudio, thank you. Kesulitan yang paling memahami proyeknya yaitu dan buat modelnya. Oke, ini lebih teknikal ya, jadi solusi awal saya ambil datanya lebih dahulu. Oke, Adistia, kendala di mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari. Jangan sungkan untuk bertanya ketika ada kendala dalam mengerjakan proyek. Siap, siapapun itu ya yang tulis ini ya. Terbatasnya komunikasi dalam ngatur jadwal, yes. Ezra saat ini memiliki tim yang kurang memiliki prinsip. Wah, ini berat nih. Mungkin mereka berekspektasi untuk PM-nya yang selalu memberi command. This is interesting. Ezra, coba ada Ezra?
Ya, iya. Kurang memiliki prinsip. Gimana itu, Bro? Can you elaborate? Bisa Oke, jelasin? jadi aku sebagai PM itu di timku itu benar-benar ada prinsip, ada PhD gitu kan. Jadi harus aku yang mati untuk gimana itu progresnya gitu. Terus waktu itu aku juga nanya guys mau feedback itu nggak dijawab, ada yang jawab gitu. Ini apa nih? Ini chat kah atau gimana, Ezra? Di Atau chat online gitu, meeting kayak gini? di grup di grup WA. Di grup WA, oke. Nggak ngerespon? Iya, nggak ada yang respon. Nggak ngerespon, Nah, oke. ekspektasiku itu semua anggotaku itu punya opini sendiri gitu. Dan tolong ya gitu supaya kita semua dapat feedback dan bisa saling saling feedback biar terus supaya kita bisa saling bantu. Oke. Ezra, sorry, suaramu agak breaking ya, tapi aku dapat apa yang kamu ini. Oke, so far secara di Capstone gimana progresnya? Masih oke atau sudah mulai goyang atau gimana? Masih aman atau gimana, Ezra? Oke, di This is better. Ini lebih enak nih, Ezra. Oke, gimana, Ezra? oke. So di Capstone aku udah bikin kayak initial setup gitu. Aku bikin front and backend yang install libraries gitu, dan Ya. udah bikin initialize MongoDB database-nya. Nah, Mhm, aku mhm. udah share link GitHub-nya. Nah, Yap. terus aku bilang ke timku kan, guys, ini link GitHub-nya ya. Ini kita udah mulai dev nih. Jadi tolong mulai ya. Dan udah itu aja. Aku nggak tahu timku pada ngapain aja setelah aku ngirim GitHub link-nya. Terus ya Mhm, udah mhm, barusan hari ini, guys, meet yuk besok. mhm. Biar aku tahu gitu lah Kak. Timku pada ngapain aja sih Iya. sampai sini. Oke. Makasih sudah sharing, Ezra. Mmm, all the best PM-nya. Energinya dijaga. Oke. Ya, kalau saya boleh ngasih saran satu sih ya, Ezra. Tidak berekspektasi ke manusia sih, Ezra. Ini kalau berekspektasi manusia. Oke, ya. Ya, it is what it is ya. Jadi itu tantangannya kalau kita tenang ya tadi kalau kata siapa tadi di awal tadi ya, setiap orang pasti punya agenda. Kadang kita nggak pernah tahu ya, yang kita terekspos adalah satu di chat dia apa tuh, apapun tuh misalnya WhatsApp gitu ya, terus dia nggak ngerespon, kita mungkin langsung simply bisa define, "Wah orang ini kok nggak niat nih," gitu. "Ini orang ini nggak sih?" Dan segala macamnya. Kita punya 1000 alasan yang memvalidasi diri bahwa si A itu begitu, si B itu begitu, tapi kita nggak pernah tahu 24 jam, we never know, ya. Jadi makanya sekali lagi, this is a lot of learning point guys di coding, di Capstone ini ya, teman-teman banyak belajar banget gitu. Ya aku nggak akan langsung ngasih advice yang gimana-gimana ke Ezra, I believe you know what to do, mmm, kalau dengan cara ini ternyata belum banyak respon segala macamnya, apa yang bisa kamu do differently? Apakah kamu coba approach personal, atau mungkin lebih coba ngasih some options, tapi kamu kasih limit waktunya gitu ya. Tetap dibuka, jadi nggak langsung gas, "Besok jam 8 malam," misalkan ini, tapi instead of, "Guys, besok mau jam 8 atau jam segini? Saya tunggu sampai maksimal jam 9 ya, nanti vote ya." Itu juga salah satu cara, ya, you decide. Ya, thank you for sharing. Aman sih Mas untuk semua? Oke, baik, Marcelino, all good. Bingung Mas, capstone dari coding camp ini bakal jadi tugas akhir, tapi dosen saya profesor. Oke. Terus sinkronisasi antara ekspresi dosen dan source. Oke, ya. Sejauh ini tantangan di tim saya komunikasi dengan teman tim AI saya, dengan teman tim, oke, bukan teman AI saya ya, bukan. Karena dia memberi kewajiban setiap hari wajib Jimit, at least 3 jam sehari. Wah, ini. Tetapi masih belum melihat sisi kesibukan dari teman-teman yang lain, padahal setiap hari sudah, progres. Mungkin ini satu yang bisa aku coba explore lagi. Cak ini siapa? Maaf, Cak, siapa Cak? Oh ya, saya, Oh, panggilanmu siapa? Reza? Cak atau apa? Eca panggilannya. Oh, Eca, oke.
Oke, Cak, gimana, Cak? Setiap hari minta meeting gitu berarti? Aduh jadi speak up. Ini Caknya Jadi habis ini itu, meeting dirimu atau gimana? apa, PM saya itu kan AI juga. Yes. Nah, jadi tuh, untuk ke yang DS sama FS, itu tuh dia nggak memberi kewajiban 3 jam 1 hari setiap hari. Tapi dia memberi Oke. kewajiban ke AI, ke saya, itu harus Mhm, setiap hari, itu wajib Google Meet mhm, dan itu minimal 3 jam mhm, 1 hari. Padahal saya tuh, setiap mhm. hari tuh masih ada, up progress gitu. Yap. Jadi saya merasa keberatan sebenarnya, karena saya juga ada kesibukan gitu. Mhm. Akhirnya Oke. kemarin tuh sempet, ngomong baik-baik kalau misalkan, gimana kalau misalkan, ketika ada bingung satu sama lain itu, eee, Google Meet gitu, meeting gitu. Tapi dia tetep kayak, apa ya, Kak, istilahnya tuh masih kekeh kalau dia tuh mau, Google Meet 1 hari tuh 3 jam gitu. Kalau enggak ya 2 sampai 3 jam lah gitu. Karena Berarti ini kekhawatirannya dia tuh mhm, ada miskom gitu. oke. Padahal, sejauh ini udah clear karena minggu pertama ini untuk yang bagian AI itu masih riset aja gitu. Cak, kamu lihat di chat deh, Cak. Teman-teman kamu tuh, Cak. Berisik tuh, Cak. Di chat Zoom tuh ya. Padahal suspicious udah. Bentar, berarti kamu, pet-nya AI terus, lead kamu itu AI juga gitu ya? Ya. Bentar di, Capstone tuh ada berapa sih? Ada 6 6 ya, 6 Tim orang saya nggak ada sih? 6 ya 6, 2 DS, 2 FS, 2 AI. Oke, oke. Eee, Sejauh ini ap saya coba menjaga untuk tidak men-judge orang ya sebentar ya. Mmm, apa yang sudah coba upayakan untuk, kan 3 jam kan ini dan segala tadi yang kamu sudah ceritakan gitu. Kamu apakah sudah ada upaya untuk menyampaikan itu, merekonfirmasi itu ke lead kamu yang notabene juga orang tim AI-nya gitu? Sebelumnya tuh kan, saya tuh takut untuk speak up. Kebetulan kemarin tuh kita ada meet 1 minggu itu, meet-nya tuh semua ada DS, FS, sama AI. Jadi saya nyampein unek-unek lah istilahnya. Mhm, Ya, oke. sebenarnya jawaban dari si dianya itu kurang kurang apa Masuk, ya, ya make kurang masuk. sense. Oke. Tapi, tadi tuh ada respon, "Ya oke lah, nggak apa-apa," gitu. Sebenarnya hari ini saya ada meet semalam-malamnya setelah ILT, kalau misalkan hari ini nggak bisa tuh diganti besok, gitu. I see, oke. Ya. Saya nggak bisa sih itu. Saya 2 jam, kamu 3 jam, apa itu coba? Oke, ya oke, anyway, sip. Eca, makasih ya, oke, Ya, ya tenang guys, tidak boleh men-judge ya guys. Sabar. Tapi bener sih Cak kata teman-teman. Enggak, oke ya. Tapi ya, saya bingung mau ngerespon apa. Itu sudah jalan berapa lama Eca? Sudah dari awal kah eee, atau sampai hari ini? ketika project plan tuh dia bilang ke saya kan, "Ya kita mulai meet 3 jam sehari tuh mulai tanggal 20," gitu. Nah, tapi saat saya tanggal 20 saya nggak bisa karena ada acara keluarga gitu. Nah, itu dia sempet Ya, agak ngambek gitu, Kak, sebenarnya. oke. Oke ya, oke, heeh. Dan chat saya tuh baru dibalas tanggal 25 kalau nggak salah itu baru dibalas. I see, oke. Sejauh ini apa kalau kamu lihat secara ini ya, aku mencoba menggiring seobjektif mungkin ya, eee, progresnya gimana sejauh ini menurut kamu Eca, setelah melakukan terus 3 hours every day terkait tentang AI, progresnya so far gimana? Secara AI-nya maupun secara timnya, progresnya gimana? Kalau jujur kalau terlalu strict kayak gini tuh saya kadang merasa pressure kayak tertekan gitu. Jadi nggak bisa mau Mmm, ngeluapin kayak nyampein ide atau apa gitu. Tapi sih, progresnya aman sih untuk sejauh ini mhm, aman. I see. Sebenarnya Ya udah mungkin kita tuh manajemennya dia tuh mhm, sorry, sorry, lanjut oh, lanjut. mungkin Manajemennya manajemennya kenapa? dia tuh pengennya, kita tuh on time. Mungkin bagus, I cuma see. terlalu strict menurut saya.
Oke, sip. Makasih ya, Cak. Ya udah kita tutup sesinya, kita undang ya salah satu ketua kamu ini, saya udah tahu orangnya siapa. Saya enggak bercanda. Oke, sip. Udah deg-degan duluan Eca. Ini bener ya, ini kamu udah bikin rekor chat paling rame nih kelas saya yang seumur-umur saya ngadain ini. Oke, enggak ini teman-teman berarti care nih sama kamu Eca ya, sama ini. Ya udahlah ya. Udah lanjut Eca, makasih Eca, kalau enggak nih bisa ini chat-nya gitu. Oke guys, sorry maaf saya nggak bisa run through semuanya nih. Sebentar ini kayaknya di atas masih ada deh, bentar, nggak tahu ini di-copy atau enggak ya. Tugas sesuai job desk, suka lupa waktu karena sering nabrak sama jadwal di real life real life. Tim saya banyak yang kurang aktif, oke. Susah melihat progres yang lain, sejauh ini tantangan di tim, komunikasi dan oh ini kayaknya sama ya Eca tadi ya. Oke, sip, thank you teman-teman, boleh kasih appreciate ya semuanya, thank you sudah sharing ya. Ternyata ini ya agak agak dinamis ya hidup Anda ya semuanya di sini. Capstone-nya dan segala macamnya. Oke, sip, kita kembali lagi ya. Jadi tapi kalau dari tadi ya, yang teman-teman sudah cerita tadi ya di board, kalau kita ambil satu benang merah ya, itu kebanyakan challenge-nya di mana nih guys, menurut kalian pribadi? Itu lebih ke apa? Tentang ide projeknya, tentang prosesnya, atau lebih ke tentang people-nya gitu, tentang orangnya gitu? Lebih banyak di mana tadi itu? Tentang manusianya gitu ya. Ya sih, ini yang kalian salah insight yang kalian dapat gitu kan. Kalau tadi kita ngomongin project, ternyata yang menjadi, challenge-nya itu ternyata tadi saya bilang kan ya di awal, beyond dari project itu sendiri, which is itu people-nya gitu, your team, orang-orangnya kayak gitu, ya. Makanya tadi waktu kita balik awal di yang di sesi planning tadi, ini ya teman-teman ya, ngebangun komunikasi ya, bagaimana dari update-update tadi kan ada di board tadi kan ya, belum tahu update orang lain gimana, ya. Ini peran dari seorang PM nih atau tim leader-nya ini ya, kayak Ezra dan kawan-kawannya itu untuk mengintegrate ini tadi, update dari pet A, pet B, pet C, diintegrasi lagi gitu. Kalau teman-teman familiar dengan ilmu design thinking ya, itu namanya tuh meng-convergent thinking tuh. Dari masing-masing update, diintegrasikan lagi, di-converge lagi gitu ya. Team collaboration ya, tadi yang teman-teman sampaikan tadi ya. Empathy. Nah, ini ya. Empathy ini apapun ini layer-nya, mau itu dari leaders-nya ke tim members-nya, PM-nya ke tim members-nya ke PM atau ke tim leaders-nya, ya. Being empathy itu bukan hal yang mudah. Bener nggak, Cak? Balik lagi kayak Cak tadi ya. Dan yang tentunya adalah offering help ya, menawarkan bantuan. Jadi all those things ini kuncinya adalah terkait people tadi, yang tadi teman-teman tulis, ya. Nah, jadi itu real ini ya, bahwa kalau ngomongin eksekusi project, somehow it's more beyond dari project-nya. Some tips teman-teman nih ya, untuk bisa, eee, make sure eksekusi bisa smooth ya, walaupun saya yakin ini sangat case by case ya, nggak bisa dalam satu, oh ini nggak bisa relevan case satu orang dengan case yang lain ya, case-nya Yufir, case-nya Ezra, case-nya Sabrina, case-nya Rafli dan segala macamnya, bisa jadi sangat kontekstual ya. Satu yang teman-teman bisa lakukan ini start from initiation ya. Ini samain dulu, alignment dulu. Kalau tadi lebih banyak antara stakeholders dengan tim, nah ini ngomongin tentang internal timnya dulu, dalam satu badan timnya dulu ya, sama nggak ini tujuannya? Ya kalau tadi ngomongin stakeholders dengan tim. Nah sekarang jangankan stakeholders deh, anggota tim masing-masing gimana? Mas, dalam satu pet yang sama gimana? Sama nggak? Jangan-jangan tadi ya kayak tadi saya analogikan kapal tadi, ada yang mungkin niatnya ke utara, yang satu ke timur, situ ke barat, putar balik ke selatan misalkan. Ya akhirnya mungkin di awal nggak kelihatan, seems everything is fine, masing-masing ngerjain masing-masing. Oke, baru 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, nah itu udah mulai kerasa tuh, ya. Jadi ini sekali lagi saya bilang, this is a very good learning point teman-teman di capstone ini ya, buat kalian bisa manfaatkan
pembelajaran kalian secara personal maupun profesional ya. Project handoff tadi muncul tuh di board saya baca. Ada anggotanya yang apa tadi istilahnya ya, kayak nggak join lagi, keluar atau apa itu ya di Capstone. Akhirnya ya dalam tanda kutip akhirnya dinamikanya goyang tuh di timnya ya. Ini mungkin nggak, dalam konteks lebih luas lagi teman-teman kalau di project itu perlu namanya handover plan. Ya, handoff itu artinya akan sangat membantu teman-teman informasi, knowledge ya, arahan itu tidak hanya berada dalam satu orang saja. Misalkan Yazid sebagai lead tadi, informasinya jangan di Yazid doang. Sekali Yazid misalkan dalam tanda kutip off atau nggak ikut meeting atau apapun itu ya, pasti akan goyang pasti progresnya. Karena informasi semua mengacu di Yazid. Ya, jadi harus disamaratakan informasi, knowledge, update, progress, dan segala macamnya, ya. Sehingga kadang misalkan ada satu dua yang harus keluar atau apapun itu case-nya, kita masih bisa terdistribusi lah informasinya, ya. Ini nyambung juga sehingga tadi saya bilang mungkin elemennya akhirnya belum sama di awal, mungkin informasinya masih hanya mengacu atau dependensi ke satu orang, akhirnya menjadi domino effect, ya. Yang mungkin sekarang bisa jadi beberapa udah mulai ngerasa tuh, wah sekarang akhirnya begini dan begitu, ya. Tapi tidak apa-apa dalam artian, ini bagus karena kalian sudah tahu nih, "Oh tim aku, capstone aku lagi begini, capstone aku lagi begini." Yang kalian bisa lakukan adalah ini, ya. Saran saya kalau teman-teman belum punya jadwal, walaupun tadi sudah dibilang nentuin jadwal nggak gampang kata Lutfi ya, Lutfi tadi ya. Tapi apalagi kalau misalnya punya peran sebagai team leader atau slash sebagai PM, sepakatin, oke kita cek progres reguler, bukan everyday. Gimana nih saya ngomong ya, cek progres reguler, sepakatin seminggu sekali atau gimana ya. Dan ini momentum buat kalian bisa menyampaikan bagaimana cara menyampaikan pendapat ya. Ini materi 1, 2, 3, 4 soft skill-nya ada di sini semua nih kayaknya nih ya, eksekusinya nih. Ya ngomongin growth mindset, ngomongin communication, ngomongin time management sih, ya ada di sini semua nih teman-teman ya. Cek progress regularly. Ini kalian bisa tahu nih, kalian sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, ya. Itu yang keempat. Yes. Nah, ngomongin tentang cek berkala, itu juga masuk dalam fase yang selanjutnya, yaitu project monitoring. Jadi, project monitoring ini bukan berarti, oh project harus selesai dulu eksekusi baru monitoring, enggak, ya. Jadi, walaupun tadi digambar itu adalah lanjutan dari project execution, tapi monitoring ini adalah termasuk ketika project itu lagi berjalan, ya. Projeknya lagi berjalan. Jadi tujuannya ya pasti yang namanya monitoring gitu ya, ya kalian ngelakuin checkpoint. Balik lagi ke triangle tadi, ya. Skopnya masih aman nggak guys? Waktunya masih oke nggak gitu. Kalaupun misalkan pahit-pahitnya waktunya sudah mulai mepet, nah ini kalau tadi, as a team leader atau sebagai project manager, you have to make decision, ya. Harus berani ambil keputusan, ya. Apakah ada harus yang disesuaikan skopnya? Apakah harus kalau timeline mungkin nggak bisa ya, soalnya sudah di-lock ya dari decoding gitu ya. Nah, apa yang kalian bisa lakukan adjustment ya, dan itu kalian bisa juga melakukan yang namanya replan ya. Tapi sekali lagi replan bukan berarti kalian harus nge-replan, enggak harus ya. Replan yang dilakukan kalau dirasa teman-teman harus melakukan adjustment. Apakah skopnya harus di-adjust, apakah ada beberapa resources yang harus disesuaikan gitu ya, ataupun dari cara komunikasi harus diubah. Nah, ini kita ngomongin people tadi sekali lagi ya, yang teman-teman bahas tadi, ya. Nah, ini momen buat kalian sama kayak tadi kita bicara tentang prioritas, bukan tentang bisa atau tidak bisa dalam menentukan prioritas, dalam menentukan keputusan. Ini tentang berani atau tidak berani. Karena ketika kita bicara tentang keberanian, bisa jadi, I could be wrong, tapi bisa jadi ada perspektif dalam diri si orang tersebut, you want to make everyone happy. Bener ya? Saya nggak mau mengecewakan ini, si A, si B, segala macam. Ya, as a leader,
Salah satu tantangan ketika ambil keputusan adalah kita berharap untuk membuat semua orang itu happy terhadap keputusan kita. Padahal tidak mungkin itu terjadi, ya. Nah, ini jadi learning point-nya Yazid dan teman-teman tadi ya sebagai leaders gitu ya. Kalaupun harus melakukan replan atau melakukan risk scoping dan segala macamnya, kalian harus berani. Tapi berani jangan asal berani doang ya, tapi dengan faktor yang jelas. Oh, kita perlu merubah ini karena bla 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 bla. Harapan nanti kita bla 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 gitu. Gimana? Setuju nggak teman-teman? Misalkan nggak ada yang bilang setuju atau tidak setuju, oke kita coba dulu yang ini ya gitu. Ujungnya di sana. Ya. Oke, teman-teman, kita break dulu. Silakan diendapkan dulu ilmunya tadi ya. Kita kasih waktu dulu untuk break dulu 5 menit. Sisanya nanti kita akan lanjut ke bagian aspek-aspek utama ya yang teman bisa pakai untuk bisa mendefine project kalian bisa berhasil atau tidak. Oke. 5 menit guys, silakan let's have a break.
If you have a yellow aura, you're a narcissist. Oke, guys, let's go. Kita lanjut sedikit, teman-teman semuanya. Kalau tadi kita masuk ke yang fase keempat ya, jadi masih ingat ya, fase kelima adalah ya closure ya. Jadi kita tutup project-nya setelah kita melakukan initiations, kita udah melakukan perencanaan, kita execute the project, kemudian kita monitoring secara berkala. Kalau misalnya at the end of the day akhirnya kita udah selesai, sudah on time, on scope ya, sudah selesai waktunya, then kita melakukan project closure ya. Jadi ini fase di mana kita melakukan secara bukan besar-besaran ya, secara total untuk mengevaluasi project yang sudah kita jalankan itu seperti apa, ya. Jadi kita biasanya melakukan postmortem. Postmortem itu kalau bahasa saya pakai istilah di IT itu, teman-teman nggak tahu apakah familiar semua, tapi istilahnya retrospektif. Pernah nggak istilah itu? Itu istilah saya pakai dari Scrum sih ya. Jadi fase untuk kita nge-relook back, ya, melakukan reflection, project kita ini gimana nih, apa yang sudah baik, apa yang tidak baik, ya, apa yang perlu kita improve dan segala macamnya. Ya, itu postmortem tuh, ya. Paperwork, kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang kalian harus fulfill seperti di capstone ya, saya yakin teman-teman udah harus nge-fulfill sesuatu, ya itu juga melengkapi itu. Release resource dalam artian, ya kan set terdiri dari beberapa orang dan 6 orang tadi kalau kata, teman-teman gitu ya, ada masing-masing path. Kalau di real professional, biasanya kita ada sesi untuk, oke, kita udah selesai besok ya, jadi teman-teman bisa dialokasikan untuk another project ya. Dari dokumen itu mana-mana yang harus memastikan informasi dokumen ini bisa dipakai untuk tim lain, untuk project lain, ya. Dan yang terakhir, nggak kalah penting juga adalah you can make namanya celebrate sukses gitu ya. Kalau sukses, kalau nggak sukses ya jangan di-celebrate gitu ya. Oke ya, jadi itu singkatnya ada 5 aspek yang teman-teman bisa relook. Sebenarnya ini nge-recall beberapa yang tadi juga kita bahas sih, ya. Jadi yang pertama goal. Goal dulu, sebelum saya ngomong triangle, goal-nya dulu, ya. Apakah goal-nya ini sudah sama atau tidak? Tadi, melakukan alignment di awal, initiation, itu juga nggak kalah penting. Jadi tidak hanya mendefinisikan goal antar, team leader atau project manager dengan stakeholders-nya, ya, maupun juga dengan internal timnya gitu, ya. Apakah kita sudah di goal yang sama? Apa yang mau kita achieve? Gimana cara achieve-nya? Kapan kita bisa tahu goal itu bisa tercapai atau tidak? Ya, itu namanya kalau di dunia manajemen itu namanya, matrix atau istilahnya KPI ya, Key Performance Indicator itu di sini tuh, how to know when it's achieved gitu, ya. Kemudian ya kita masuk ke triangle-nya tadi ya, scope-nya gimana, ya apakah, masih on scope, apakah harus over scope, dan lain sebagainya. Itu harus di-taking care dari awal, harus clear dari PM-nya terutama ya, atau dari sisi team lead-nya. Timeline obviously ya, secara waktu di-recheck sebelum kalian memulai project, does it make sense atau enggak nih timeline-nya, ya. Dan kalian bisa menyampaikan nih, apakah ini make sense atau tidak. Ini saya ngomong nggak cuma di capstone ya, ini kayak in real life nih. Di dunia profesional tuh teman harus speak up kayak Eca. Sudah menyampaikan juga secara ini, apakah ini make sense atau enggak nih. Kalau tidak make sense, apa alternatifnya? Jadi nggak cuma sekedar, "Wah kayaknya nggak bisa nih guys," gitu. Ya nggak bisanya gimana gitu, nggak bisanya kenapa, nggak bisanya solusinya apa alternatifnya, kayak gitu, ya. Project timeline. Dan, nah ini, teman-teman familiar nggak istilah ini? Namanya WBS, WBS, Work Breakdown Structure. Bisa jadi waktu di initiation tadi, kalian sudah tahu tuh, segini nih scope-nya, oke? Yang harus dikerjakan, dengan timeline sekian. PM atau team leader itu bisa ngebantu tim untuk nge-breaking down, kalau bahasa saya tuh slicing down tipis-tipis tuh. Oke, dari scope yang segede banyak ini, roughly bagiannya ini, gitu. Ya, Sabrina bagiannya ini. Marcelino, Iksan bagiannya ini, dan seterusnya, ya. Sehingga menjadi task yang lebih kecil, sehingga kalian tahu what you guys expect, harian, atau bahkan mingguan, gitu. Jadi nggak gelondongan dikasih, "Iksan, nih, kerjakan," gitu misalkan gitu ya. Nggak gitu sih, tapi intinya nggak yang gelondongan banget gitu ya. Kalian bisa iris lebih tipis lagi, sehingga kalian bisa waktu waktu monitoring tadi, waktu checkpoint, ya, waktunya bisa lebih efisien, ya, nggak sampai 3 jam. Oke, ya ini contohnya misalkan, ya, jadi misalkan project chatbot gitu.
bagian AI-nya apa, bagian front end-nya gimana gitu ya, full stack-nya gimana, bagian desain gimana, QA gimana dan segala macam. Itu akan lebih mudah teman-teman bisa mengukur progresnya within ya entah itu daily atau in weeks kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah supporting tools ya atau project management tools. Saya yakin teman-teman sudah sangat paling jago lah urusan kayak mengoptimalkan any tools ini gitu ya. Itu sekali lagi tools are just tools ya, ini sekedar membantu. Tapi yang sering terjadi biasanya dari pengalaman saya di dunia profesional, tools ini yang justru malah ngeblocking orang untuk berkomunikasi. Ini real nih ya. Sehingga mau tanya nih ke Lutfi, Lutfi nanya ke timnya, "Gimana progresnya gimana?" Itu bisa lihat tuh di Trello gitu. Akhirnya nggak ngobrol. That's what happened. Ini yang terjadi nih ya. Makanya saya selalu bilang tools are just tools, tapi jangan sampai menghilangkan esensi human-nya ya, interaksi antar manusianya. Apalagi dengan segala macam agentic AI, all those stuff ya, itu juga teman-teman perlu menyeimbangkan your human value itu, ya. So that's it teman-teman to wrap up. Jadi project dikatakan successful itu butuh sesuatu yang terstruktur ya. Mulai dari fasenya kalian harus aware ya, initiation gimana, planningnya seperti apa, monitoringnya, di mana setiap fase itu akan membantu teman-teman untuk achieve target goals masing-masing gitu ya. Itu aja teman-teman, saya kembalikan dulu ke fasilitator, nanti kalau misalnya ada waktu, kalau ada memungkinkan kita bisa Q&A, oke? Silakan guys. Oke baik, mungkin aku ambil alih aja ya Kak, untuk next selanjutnya kita bakal masuk ke kuis ya teman-teman, silakan teman-teman bisa akses link yang bakal dikirim oleh Kak Fahrul, boleh dibantu Kak Fahrul buat kirim link kuisnya dulu. Oke. Oke, thank you Kak Fahrul, silakan teman-teman kita ada waktu 10 menit buat teman-teman isi kuisnya. Jika teman-teman mengalami kendala silakan bisa disampaikan melalui Zoom, atau boleh teman-teman menghubungi fasilitator dari kelas masing-masing. Boleh mulai dikerjakan dari sekarang.
Oke teman-teman, untuk waktu kuis itu udah habis, udah 10 menit, tapi masih ada waktu nih teman-teman, ada sisa waktu sekitar 3 menit sebelum kita tutup. Mungkin ada yang kita masuk ke sesi Q&A dulu ya. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanya teman-teman ke Kak Randy. Oke boleh, Muhammad Refli, silakan. Oh my God. Terima kasih buat waktunya. Kali pertanyaan aku yang agak singkat aja. Eh, agak spesifik Kak. Jadi kan aku eh, di semester ini lumayan banyak project ya. Entah itu yang outputnya paper atau yang outputnya kayak beneran software. Nah itu kadang aku tuh nge-overestimate kemampuan aku sama kemampuan teman-teman aku Kak. Jadi dari banyaknya project-project itu, walaupun kayaknya problemnya di scope. Walaupun scope-nya terlihat kayak, oh ini achievable dalam waktu segini, oh ini bisa bisa diraih, oh ini bisa selesai dalam waktu segini. Tapi karena lebih spesifiknya jumlahnya 6 project buat semester ini, jadi jumlahnya 6 dan nge-overestimate agaknya capek gitu Kak buat sebagian besar project-nya. Adakah kayak eh, tips and trick buat ngelihat oh ini project-nya scope-nya segini tapi karena ada tuntutan lain mending direndahin aja scope-nya gitu. Contohnya gitu Kak, kurang lebih. Thank you. Alright, oke. Sip, makasih Rafli. I'll make it short ya, karena ini juga terjadi juga di clients gitu ya, di perusahaan Rafli, ya. Apalagi kalau ngembangin, nge-create produk yang nge-develop software gitu ya. There's no such a trick. Tipsnya adalah you have to be aware aja gitu. Be aware terhadap apa yang sudah kamu lewatin. Jadi kalau di istilah di Agile itu namanya empirisme, Rafli. Jadi empirisme itu you learn by past experience. Jadi ketika kamu sudah bilang, "Oh ternyata aku nggak achieve ya." Nah itu kamu nggak cuman, "Oh ya udah," gitu, gitu doang gitu. Tapi kamu harus tahu, nggak achieve ini karena apa? Bagian mana nih yang aku bikin ternyata apa namanya, overestimate tadi gitu. Nah itu jadiin kamu sebagai baseline kamu, oke next-nya aku akan coba lebih bla 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 bla, kayak gitu, roughly ya. Jadi bukan langsung, oh berarti aku harus langsung ngurangin. Mungkin iya sama, tapi thought process-nya beda gitu, ya. Kamu akan lebih aware gitu ketika make decision itu. Gitu sih roughly, ya. There's no tricks, being logic aja itu di situ gitu ya. Yazid, I do apologize. Ini sudah 20.30, Yazid ya. Jadi mungkin aku nggak bisa jawab langsung, Bro, ya. Tapi to be fair, let's keep in touch, guys. Jadi aku share di sini sosial medianya saya gitu ya kalau kalian mau heads up di sini dan aku kasih kesempatan enggak bukan kesempatan lah ya. I give opportunity buat teman-teman ya buat kalau mau session one on one sama saya gitu kalau kalau mau, kalau enggak ya nggak usah gitu. Karena I believe every great talent needs a mentor. Jadi kalau misalnya kalian mau ngobrol personally terkait tentang capstone, your coding camp atau mungkin your career, let me know ya. Jadi I have my mentees, itu sekarang sudah punya 25 negara yang berbeda mentee saya gitu. Ini alhamdulillah kebetulan di 2026 kemarin saya selected salah satu the only one bahkan di Indonesia yang masuk ke most influential global mentor. Jadi I'm more than happy to help you guys ya. Mau terkait tentang apapun terkait tentang kalian ya. I think that's it guys. Thank you so much. That's so crowd di chat ya. Eh, let's keep in touch semoganya ya. All the best buat capstone teman-teman semuanya. Ya, itu aja paling. That's a wrap. Thank you guys. Saya balikin lagi ke fasilitator semuanya. Makasih banyak ya semuanya. Oke, terima kasih Kak Randy atas sesi hari ini. Untuk teman-teman juga karena waktu kita sudah habis, mungkin langsung aja aku tutup ya sesinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you guys. Bye bye. Thank you Kak. Thank Hingga 3 you jam kita. guys. Udah. Thank you ya. Bye bye. Thank you everyone.